'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Sintayong kemudian dijalankan lagi oleh Indra Sapri, itu Indra Sapri sama Sintayong itu match, programnya jalan sama ya kan? Ya turun ke 16 ke Pak Tukiman beda. Berarti Tukiman semenjak ditunjuk dia mau programnya sendiri. Iya. Ya itu Dia mau levelnya. ya memang secara apa dia mengakomodir itu permintaan suara-suara untuk memasukkan pemain diaspora dan sebagainya. Cuma nggak tahu apakah memang pemain diaspora yang didatangkan itu nggak ada yang bagus atau memang dia tidak ingin memilih itu. Timnas U17 imbang lawan Bali United, sinyal bahaya bagi Bima Sakti. Lalu, main diaspora dicoret dalam seleksi Timnas U17, Waketum PSSI puji kualitas pemain lokal. Garuda Patriot coba merangkumnya untuk Anda di sini. Yeah, I'ma do it my way. Ya, di informasi pertama. Kali ketiga, Timnas U17 menuai hasil minor. Bali United lawan ketiga mereka mampu menahan imbang anak asuh Bima Sakti ini. Hasil minor ini sontak menyerang Bima Sakti sang pelatih. Keraguan kapasitasnya sebagai pelatih Timnas U17 muncul kembali. Keraguan ini sebenarnya bukan barang baru. Sejak awal berbagai pihak meragukan kemampuan Bima Sakti. Untuk level dunia, Bima Sakti belum dianggap layak. Sebagian memandang prestasi Bima Sakti di Piala AFF U16 sebagai modal, namun muncul bantahan. Prestasi itu tak bisa dijadikan ukuran. Untuk level dunia dibutuhkan pelatih yang kompeten dan bukan Bima Sakti lah orangnya. Mungkin Sintayong pas untuk jabatan ini. Tapi keputusan PSSI memilih Bima Sakti pasti bukan tanpa alasan. Karirnya sebagai pelatih Timnas U16 akan memudahkan dalam menjalin komunikasi. Pertimbangan lain adalah pembagian tugas. Berdasarkan keputusan PSSI, Sintayong ditugaskan membesut Timnas U23 dan senior. Sedangkan Indra Syafri fokus pada Asian Games yang akan dihelat pada bulan Oktober nanti. Berdasarkan perhitungan itu, maka jabatan pelatih jatuh ke tangan Bima Sakti. Tugas yang tentu saja sangat berat. Dan sesuai dengan keputusan ini, dalam waktu 3 bulan, Bima Sakti harus menyiapkan sebuah tim. Celakanya, tahap yang harus dilalui mulai tahap seleksi. Sementara itu peserta lain Piala Dunia U17 sudah menyelesaikan semua proses tersebut. Bahkan mereka hanya tinggal menunggu pelaksanaan saja. Tugas inilah yang sebenarnya berat bagi Bima Sakti. Lulusan membentuk tim tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi lewat tahap seleksi pemain. Akhirnya, dengan kekuatan seadanya, Timnas U17 menjalani serangkaian uji coba. Terhitung 3 kali uji coba dilakukan, mulai dari menghadapi Barcelona Juvenil A, Kashima Antlers, dan Bali United. Dari 3 kali uji coba, anak asuh Bima Sakti mengantongi 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri. Hasil inilah yang dianggap tidak memuaskan oleh sebagian pihak. Namun jika mengacu pada umur tim yang belum menginjak 1 bulan, hal ini patut dimaklumi. Bagaimanapun juga, 3 klub yang dihadapi sudah mapan. Sementara itu, Bima Sakti masih punya waktu sekitar 3 bulan untuk benahi semuanya. Jadi besar kemungkinan PSSI tidak akan mencabut mandat itu dari Bima Sakti. Dan di informasi selanjutnya, 4 pemain diaspora dicoret dalam seleksi Timnas U17. Waketum PSSI puji kualitas pemain lokal. Ya, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memuji bakat pemain muda peserta seleksi untuk Timnas Indonesia U17. Bahkan Amali menyebut pemain lokal sama bagusnya dengan pemain diaspora. Tak heran jika 4 dari 6 pemain diaspora yang diseleksi oleh tim pelatih dinyatakan gugur lantaran belum memenuhi kualifikasi pelatih. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu memang fokus mendampingi tim nasional, khususnya tim U17 Indonesia. Selama seleksi berlangsung, Zainuddin Amali melihat permainan yang ditunjukkan pemain lokal ataupun pemain diaspora. Politisi Golkar itu menilai bahwa kualitas pemain diaspora tak berbeda jauh dengan lokal. Bahkan setelah melihat para pemain, ia cukup percaya diri mereka bakal bisa bersaing memperebutkan posisi utama di Piala Dunia U17.
Amali bahkan dengan santai menyebut banyak pemain diaspora yang tak lolos dalam seleksi. Nggak ada perbedaan kualitas pemain diaspora dan lokal, kata Zainuddin Amali kepada awak media di kantor Bursa Efek Indonesia Jakarta pada Senin kemarin. Ya, kalau untuk timnas U17 bahkan pemain diaspora banyak yang nggak lolos. Sebelumnya dari 6 pemain diaspora ada 4 pemain yang dicoret oleh Bima Sakti. 4 pemain tersebut yakni Madrid Agusta, Aaron Dathan Eng, Stephen Horito, dan Mahesa Eka Yanti. Sementara 2 pemain lainnya dinyatakan lolos. Keduanya adalah Aaron Sutela dan Welbel Halim Jardine. Dengan situasi ini, Amali mengatakan bahwa PSSI memang melakukan seleksi secara ketat. Siapapun pemain yang lebih bagus akan dipertahankan, tak peduli pemain diaspora ataupun lokal. Sebab PSSI berharap pemain muda yang tampil di Piala Dunia U17 nantinya bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Amali juga membocorkan bahwa terdapat salah satu pemain jebolan Akademi Barcelona yang juga lolos seleksi dari 12 kota tersebut. Walaupun ia belum bisa memastikan pemain tersebut nantinya akan terpilih atau tidak ke depannya. Namun memang terdapat beberapa pemain yang menunjukkan kualitas bagus. Sehingga tim pelatih pun akan melakukan pemilihan secara objektif. Kualitas pemain U17 kita itu oke-oke, terutama yang dapat dari 12 kota, kata Amali. Ada satu yang bagus tapi nggak tahu dia bisa terpilih atau enggak. Dia lulusan Akademi Barcelona, itu dari klaster Sumsel. Kemudian di Manado ada anak kita yang sedang di klub Australia. Dia terbang khusus untuk seleksi, ya kita lihat saja nanti, kata Amali. Amali pun memastikan banyak pemain, baik diaspora ataupun lokal yang menunjukkan kemampuan bagusnya. Namun dia menegaskan bahwa pemilihan akhir tetap akan ditentukan oleh tim pelatih. Sehingga ia meminta semua pihak menunggu siapa saja yang nantinya terpilih menjadi pemain timnas Indonesia U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Internally, I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up.